Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan mungkin gambaran untuk merakit sebuah power multimedia. Tapi terserah teman-teman mau ngasih driver yang apa, 150 watt atau 300 watt, terserahkan. Karena saya saya menyesuaikan dengan tampilan boxnya ya teman-teman. Jadi box ini kira-kira kalau dikasih trafo yang ukuran gede pasti kemungkinan besar jatuhnya itu enggak muat teman-teman ya. Ini saya hanya ngasih gambaran gitu aja teman-teman ya, kira-kira seperti apa sih untuk bahan-bahan yang misalkan saya bisa saya gunakan. Jadi teman-teman ya, untuk powernya seperti ini ya, power yang kemarin sempat saya review. Jadi powernya boxnya itu seperti ini, yang pernah sempat saya review box untuk power seperti ini ya gambarannya. Jadi kita ulas satu persatu mengenai bahan-bahannya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama saya sudah menyiapkan bahan komponen ya. Ini adalah aktif ya, tune control aktif speaker yang udah misalkan bisa dikatakan pas ya, modelnya seperti ini ya teman-teman. Terus untuk powernya sendiri saya bisa menggunakan OCL 150 watt. Jadi gambaran powernya seperti ini powernya ya. Ini adalah OCL 150 watt. OCL 150 watt seperti ini ya teman-teman. Ini dari produk dari GM itu yang kedua ya. Terus utama dan juga regulator ya. Ini adalah regulator untuk tune control ya teman-teman. Ini adalah regulator untuk tune control. Jadi seperti ini kurang lebih. Untuk list harga nanti saya taruh di bawah ya. Terus kalau teman-teman mungkin istilahnya keberatan dengan ini ya, sorry ya, ini adalah untuk kipasnya ukuran 6 ya, dan sekaligus ini penutup kipas ya. Terus kita taruh di sini. Terus selanjutnya adalah tidak kalah menarik adalah modul bluetoothnya. Saya menggunakan modul bluetooth mic ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah modul mic ya. Jadi terus ini adalah PSU ini nanti untuk daftar harga PSU saya taruh di bawah ya. Jadi teman-teman mau berencana mau merakit sendiri atau mau beli silakan ya. Mungkin PSU ini untuk ukuran box ini agak apa ya, pas ya. Jadi terus trafo saya menggunakan trafo 3 ampere ya, misalkan trafo 3 ampere Wijoyo. Jadi ini juga untuk menghemat tempat ya teman-teman. Jadi memang kurang gede ya ampernya teman-teman, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu lah untuk list harga kalau ingin merakit power yang multimedia yang menggunakan box CR ya. Jadi teman-teman bisa tahu harganya masing-masing ya. Jadi kita tata dulu ya. Nah, kurang lebih nanti mungkin proses kalau misalkan saya berencana mau menggunakan power ini saya taruh di sini, kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang boxnya ini kan minimalis ya, tapi boxnya bagus. Itu yang menurut saya akui ya. Mungkin istilahnya ya tata letaknya bisa saya rubah sebisa mungkin. Yang pasti kemungkinan istilahnya itu seperti inilah model-model gambarannya teman-teman ya. Jadi ini hanya konsep-konsep, bukan konsep resminya ya, maksudnya bukan konsep istilahnya itu belum konsep finalnya. Jadi setidaknya teman-teman bisa lihat lah model-model driver yang pas ya. Kalau misalkan ini kan saya punya driver yang panjang ini segini, ini nggak muat kalau dikasih box ini kurang. Jadi makanya lebih saya menyesuaikan. Sebenarnya cocoknya itu untuk box ini ya seperti yang pernah saya di video saya, cocoknya mungkin di speaker aktif itu sebenarnya cocoknya. Ini saya hanya ingin apa ya, katakanlah menunjukkan mungkin tanpa power aktif speaker ya. Jadi kalau misalkan menggunakan tune control terpisah, power terpisah ya, teman-teman bisa lihat gambarannya betapa ngepres atau agak sedikit sempit gitu ya. Untuk trafonya ini saya 3 ampere Wijoyo ya. Misalkan dikasih 5 ampere bel muat, tapi dengan catatan agak apa ya istilahnya itu sempit sekali jadi ruangannya. Jadi misalkan 5 ampere kecil aja udah cukup ya. Untuk PSU nya sendiri tuh cukup pas ya. Mungkin di sini mungkin dikasih ganjal itu sudah pas nanti. Jadi nggak ada masalah misalkan saya membutuhkan untuk PSU ini, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu gambarnya seperti ini.
Nah, ini adalah untuk kabel AC nya. Saya tidak mau asal-asal, saya menggunakan kabel AC SNI ya. Ini produksi dari PT Sutanto ya, Kitani. Ini harganya cukup lumayan tapi tidak mahal-mahal banget, sekitar mungkin sekitar 27.000 kalau nggak salah itu. Terus pokoknya itulah ya. Nah, gambarannya seperti ini powernya, ini tune control, ini trafo, ini PSU ya. Ini Bluetooth untuk dipasang di depan. Setidaknya teman-teman bisa lihat lah untuk modelnya. Kalau konsepnya, sebelum teman-teman memutuskan apakah memutuskan untuk menggunakan power amplifier 150 watt atau mungkin teman-teman pengen menggunakan power aktif seperti saya ya, power aktif speaker ya, paling enggak setidaknya gambarnya seperti ini ya. Mungkin itu aja teman-teman. Saya rasa nanti masalah informasi detail bahan-bahan yang seperti ini akan saya taruh di bawah ya untuk list-list harga. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.